Ada satu momen yang sering luput kita sadari. Momen ketika sesuatu yang selama ini terasa normal, tiba-tiba berubah jadi beban. Dan anehnya, perubahan itu bukan datang tiba-tiba, tapi pelan, sunyi, hampir nggak terasa sampai akhirnya dampaknya ada di depan mata. Dan sekarang kita lagi berdiri di titik itu. Titik di mana harga energi, sesuatu yang selama ini jadi fondasi kehidupan sehari-hari, mulai dipertanyakan ulang. Bukan cuma soal naik atau tidak, tapi soal seberapa lama kita bisa mempertahankan ilusi bahwa semuanya masih baik-baik saja. Padahal, tekanan dari luar dan dalam negeri sudah semakin jelas. Dan di tengah semua itu, muncul satu pernyataan yang cukup mengganggu sekaligus membuka realita yang sering kita hindari. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla atau yang sering kita kenal sebagai JK, menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan harga BBM guna mengurangi subsidi energi. Sebuah kalimat yang sederhana, tapi efeknya seperti batu kecil yang dilempar ke permukaan air yang tenang. Riaknya kemana-mana dan bikin banyak orang mulai bertanya, ini peringatan atau sinyal awal sesuatu yang lebih besar? Gue tahu, buat sebagian dari kita, isu kenaikan BBM itu udah kayak cerita lama yang berulang. Setiap beberapa tahun muncul lagi, dibahas lagi, diperdebatkan lagi. Tapi kalau kita berhenti sebentar dan benar-benar lihat konteks sekarang, situasinya sebenarnya berbeda. Dunia lagi nggak stabil, harga minyak global naik bukan tanpa alasan, tapi karena ketegangan geopolitik yang makin panas, terutama konflik antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel, yang bukan cuma konflik regional biasa, tapi punya efek domino ke seluruh dunia, termasuk ke negara yang bahkan tidak terlibat langsung seperti Indonesia. Karena energi itu global, dan ketika satu titik terguncang, semua ikut merasakan getarannya. Menurut JK, mempertahankan subsidi saat harga global melambung hanya akan memperlebar defisit anggaran negara dan memicu penumpukan utang. Dan ini bukan sekedar opini kosong. Ini logika dasar ekonomi yang sering kita abaikan karena nggak langsung terasa. Pemerintah selama ini menahan harga BBM supaya masyarakat tidak terlalu terbebani. Tapi konsekuensinya adalah negara harus menutup selisih harga itu. Dan ketika selisihnya semakin besar karena harga dunia naik, maka yang harus ditutup juga semakin besar. Dan dari mana uangnya? Ya, dari utang atau dari pengalihan anggaran yang seharusnya bisa dipakai untuk hal lain seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Di titik ini, kita sering terjebak dalam dilema yang gak enak. Di satu sisi, kita ingin harga tetap murah, karena itu langsung berpengaruh ke kehidupan sehari-hari. Tapi di sisi lain, kita juga nggak mau negara terus-terusan berutang sampai akhirnya nggak sanggup berdiri sendiri. Dan disinilah kritik JK terasa tajam. Dia menekankan bahwa pertumbuhan utang yang tidak terkendali jauh lebih berbahaya bagi stabilitas ekonomi jangka panjang. Karena utang itu bukan sekadar angka di atas kertas, tapi beban yang suatu saat harus dibayar, entah oleh kita atau oleh generasi setelah kita. Dan kalau tidak segera dikendalikan, dampaknya bukan cuma soal ekonomi makro, tapi bisa turun langsung ke kehidupan masyarakat, mulai dari pajak yang naik, layanan publik yang menurun, sampai peluang kerja yang semakin sempit. Kalau kita tarik lebih jauh, sebenarnya ini bukan cuma soal BBM, tapi soal cara kita sebagai negara mengelola kenyataan. Selama ini kita seperti berusaha mempertahankan kenyamanan jangka pendek dengan mengorbankan stabilitas jangka panjang. Dan itu pilihan yang kelihatannya enak di awal, tapi berisiko besar di akhir. Analoginya sederhana, seperti orang yang terus pakai kartu kredit untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Selama limit masih ada, semuanya terasa aman. Tapi begitu tagihan datang dan penghasilan tidak cukup, masalahnya langsung menumpuk. Yang menarik, fenomena ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Banyak negara lain juga mulai melakukan penghematan serupa demi menjaga ketahanan energi nasional dan menghindari krisis yang lebih dalam. Artinya ini bukan keputusan yang berdiri sendiri, tapi bagian dari tren global di mana negara-negara mulai sadar bahwa subsidi besar-besaran di tengah harga energi yang tinggi bukan solusi jangka panjang, tapi hanya penundaan masalah. Tapi tentu saja keputusan seperti ini tidak pernah mudah karena dampaknya langsung terasa ke masyarakat, terutama ke kelompok menengah ke bawah yang paling sensitif terhadap perubahan harga. Ketika BBM naik, efeknya bukan cuma di pom bensin, tapi merembet kemana-mana. Ongkos transportasi naik, harga barang ikut naik, biaya hidup meningkat, dan di situ muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah masyarakat siap dan apakah pemerintah punya strategi untuk melindungi mereka yang paling terdampak? Disinilah diskusi jadi lebih kompleks. Karena menaikkan harga BBM tanpa strategi pendamping, itu seperti membuka pintu tanpa tahu apa yang ada di baliknya. Bisa saja yang masuk bukan solusi, tapi masalah baru. Makanya, banyak negara yang ketika mengurangi subsidi, mereka juga menyiapkan bantuan langsung, subsidi tepat sasaran, atau program perlindungan sosial, untuk memastikan bahwa dampaknya tidak terlalu berat bagi masyarakat yang rentan. Kalau kita jujur, sebenarnya kita semua tahu bahwa harga BBM murah itu bukan kondisi yang alami. Selalu ada pihak yang menanggung selisihnya. Dan dalam kasus ini, negara yang menanggung. Pertanyaannya bukan lagi apakah itu baik atau buruk, tapi sampai kapan itu bisa dipertahankan.
Dan di titik tertentu, realita akan memaksa kita untuk memilih, entah kita siap atau tidak. Yang sering jadi masalah adalah cara kita merespons isu seperti ini. Kita cenderung reaktif, emosional, dan kadang langsung menolak tanpa melihat konteks yang lebih besar. Padahal, kalau kita mau sedikit lebih tenang dan melihat dari sudut pandang yang lebih luas, kita bisa memahami bahwa ini bukan sekadar kebijakan yang ingin menyusahkan rakyat, tapi bagian dari upaya menjaga keseimbangan yang jauh lebih kompleks. Bukan berarti semua kebijakan kenaikan BBM pasti benar, tentu tidak. Kritik tetap penting, transparansi tetap harus dijaga, dan pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Tapi di saat yang sama, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua solusi itu nyaman, dan kadang pilihan terbaik adalah pilihan yang paling tidak menyenangkan, tapi paling realistis. Di tengah semua ini, ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu kesiapan kita sebagai individu. Karena apapun keputusan yang diambil, dampaknya pada akhirnya akan kembali ke kita, ke cara kita mengelola keuangan, ke cara kita beradaptasi dengan perubahan, dan ke seberapa siap kita menghadapi ketidakpastian. Karena dunia ke depan kemungkinan besar tidak akan lebih stabil, justru sebaliknya, akan lebih dinamis, lebih cepat berubah, dan lebih sulit diprediksi. Mungkin ini saat yang tepat untuk mulai berpikir ulang, bukan cuma tentang BBM, tapi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi perubahan. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan hanya kebijakan pemerintah, tapi juga bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita hanya jadi penonton yang terus mengeluh, atau kita jadi individu yang lebih adaptif, lebih sadar, dan lebih siap? Dan di titik ini, mungkin kita bisa melihat pernyataan JK bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pengingat bahwa ada realita yang tidak bisa kita abaikan, bahwa ada konsekuensi dari setiap pilihan, dan bahwa menjaga stabilitas ekonomi bukan tugas satu pihak saja, tapi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Akhirnya, cerita ini bukan tentang apakah BBM akan naik atau tidak, tapi tentang bagaimana kita memahami situasi yang sedang terjadi, bagaimana kita melihat gambaran besarnya, dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk apa yang mungkin terjadi ke depan. Karena satu hal yang pasti, perubahan itu tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan hanyalah memilih bagaimana kita menghadapinya. Jadi kalau hari ini kita mulai mendengar wacana kenaikan BBM, mungkin itu bukan sekadar isu sesaat, tapi bagian dari proses yang lebih besar. Proses penyesuaian terhadap realita global yang semakin kompleks. Dan di tengah semua itu, yang paling penting adalah tetap tenang, tetap rasional, dan tetap siap. Karena pada akhirnya, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu beradaptasi. Dan kalau lo sampai di titik ini, berarti lo bukan cuma dengerin, tapi juga mencoba memahami. Dan itu langkah yang jarang diambil banyak orang. Jadi kalau menurut lo konten seperti ini bermanfaat, boleh bantu sebarkan ke yang lain, supaya semakin banyak yang bisa melihat gambaran besarnya. Dan tentu saja, kalau lo mau terus dapat insight seperti ini, jangan lupa untuk follow, like, dan share. Karena di dunia yang penuh noise seperti sekarang, informasi yang jernih itu jadi sesuatu yang berharga.